Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat. Sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Bagaimana nih kabar kalian semua? Bu Guru yakin anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya, sebelum belajar sarapan terlebih dahulu biar semakin semangat belajarnya. Baiklah anak soleh-solehah, agar pelajaran kita lebih berkah, lebih bermanfaat ilmu yang kita dapat, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Yuk kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak guru semuanya, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran ketiga, pelajaran fikih, yaitu tentang bersuci. Ya, kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib pada pelajaran ke-1, lalu pelajaran kedua kita sudah belajar tentang jama dan qusor. Semoga apa yang sudah diberikan dapat diaplikasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita masuk pelajaran ketiga, yaitu tentang bersuci. Nah, Bu Guru akan menjelaskan apa pengertian dari bersuci. Namun sebelumnya Bu Guru mau bertanya nih kepada kalian semua, ketika waktu di TK dulu masih ingat tidak hadis tentang bersuci yang bunyinya at-tahuru satrul iman? Artinya adalah bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, berarti bersuci merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena tanpa bersuci sholat yang kita kerjakan tidak akan sah. Anak-anak soleh-soleha, bersuci itu bukan hanya dengan berwudu saja, tetapi bisa juga dengan tayamum. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci, secara detail apa itu tayamum. Apa itu bersuci? Pasti semua sudah tahu nih apa itu bersuci. Nah, bersuci dalam bahasa Arabnya disebut juga toharoh. Pasti pernah dengarkan istilah toharoh ini? Sama saja artinya dengan bersuci. Nah, secara istilah, bersuci mempunyai arti membersihkan diri, baik badan, pakaian, maupun tempat dari hadas dan najis. Nah, berarti kebersihan dan kesucian diri seseorang dalam beribadah sangat mempengaruhi kualitas pahala seseorang. Jika kebersihan dan kesucian diri seseorang belum sempurna, maka ibadahnya tidak diterima. Hal ini berarti bahwa kebersihan dan kesucian diri dari najis dan hadas merupakan keharusan bagi setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat, lalu membaca Al-Quran, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Anak-anak soleh-soleha, bersuci merupakan masalah yang sangat penting dalam agama Islam. Kenapa? Karena bersuci ini merupakan syarat utama untuk menetapkan sahnya sholat. Jika kita ingin sholat, berarti kita harus bersuci terlebih dahulu. Jika tidak, maka sholatnya tidak akan sah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan kita untuk bersuci di dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, ini adalah
dalil Al-Quran tentang kewajiban untuk bersuci. Ada pula dalil hadis Nabi yang mewajibkan untuk bersuci. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas bahwa kita untuk melakukan ibadah hendaklah harus bersuci terlebih dahulu. Jika tanpa bersuci maka ibadahnya tidak akan sah ya, bahkan tidak diterima. Kita sudah mengetahui pengertian tentang bersuci, yaitu membersihkan diri, baik badan, pakaian maupun tempat dari hadas dan najis. Nah, sekarang akan dijelaskan apa itu hadas ya. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya dalam bahasa, menurut bahasa adalah peristiwa atau kotoran. Nah, kalau dalam istilah hadas ini mempunyai arti keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lainnya yang diharuskan dalam keadaan suci ya. Jadi hadas adalah sesuatu yang kotor atau tidak suci. Kita juga harus tahu bahwa hadas ini ada dua macam, yaitu ada hadas kecil dan hadas besar. Kita akan membahasnya satu persatu agar lebih mengerti dan lebih jelas perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Baiklah, pembahasan pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu atau bertayamum. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang memiliki hadas kecil yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang atau dari salah satunya, yaitu kubul dan dubur. Insya Allah paham ya, kubul dan dubur. Jadi keluar sesuatu seperti misalnya anak-anak buang air kecil atau buang air besar. Berarti harus melakukan wudu kembali atau bersuci kembali jika keluar dari kubul atau dubur. Sebab kedua seseorang memiliki hadas kecil yaitu hilang akal karena mabuk atau gila. Pasti ya, kalau orang yang sedang mabuk dan gila tidak akan bisa melakukan ibadah, bahkan bacaannya akan tidak benar ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya jika orang yang mabuk dia harus sadar dulu ya. Kemudian kalau orang gila ya harus sembuh dulu, baru dia bisa melaksanakan ibadah ya. Nah, ini harus bersuci juga, yaitu dengan cara berwudu ya atau bertayamum. Sebab yang terakhir seseorang memiliki hadas kecil adalah jika bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Ya pasti sudah tahu semua ya, jika kita berwudu kemudian kita bersentuhan tanpa sengaja dengan lelaki yang bukan mahram atau perempuan yang bukan mahram, maka wudunya akan batal. Oleh karena itu dia harus melakukan bersuci kembali atau berwudu kembali agar sholatnya sah dan diterima. Kemudian pembagian hadas yang kedua yaitu adalah hadas besar. Tadi yang pertama hadas kecil, sekarang hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang dikarenakan sebab-sebab tertentu. Nah, ini caranya agar kita suci kembali dari hadas besar, yaitu diharuskan untuk mandi wajib atau bertayamum. Sama seperti hadas kecil, ada tayamumnya juga. Hanya saja yang membedakan kalau hadas kecil itu berwudu, kalau yang hadas besar ini adalah mandi wajib. Jika tidak bisa berwudu atau mandi wajib dikarenakan hal-hal tertentu ya, maka boleh bertayamum.
Adapun sebab-sebab seseorang memiliki hadas besar, apa saja? Yang pertama, mati atau meninggal. Nah, jika ada orang yang meninggal, berarti orang tersebut memiliki hadas besar. Lalu sebab-sebab seseorang memiliki hadas besar yang kedua adalah haid atau nifas. Haid ini adalah darah yang keluar dari wanita jika dia sudah memasuki masa akil balik ya, dewasa. Kalau nifas sendiri yaitu darah yang keluar dari seorang ibu yang telah melahirkan anaknya. Dan jika haid atau nifas ini terjadi pada seseorang, maka orang tersebut memiliki hadas besar dan harus bersuci. Lalu sebab yang terakhir seseorang memiliki hadas besar yaitu melahirkan. Baik anak yang dilahirkan cukup umur atau tidak, berarti orang tersebut memiliki hadas besar dan harus bersuci kembali. Nah, anak soleh-solehah, itulah tadi ya sebab-sebab seseorang yang memiliki hadas besar. Nah, bagaimana nih jika seseorang tersebut memiliki hadas besar? Cara bersucinya bagaimana? Cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau tayamum ya. Nah, mandi wajib sendiri nanti akan dijelaskan secara rinci, caranya seperti apa. Lalu tayamum juga seperti apa. Ya, cara menghilangkan hadas besar yaitu tadi dengan cara mandi wajib. Nah, kita harus tahu nih, mandi itu sendiri artinya apa? Nah, secara bahasa, mandi memiliki arti membasuh badan atau membersihkan badan. Secara istilah, mandi memiliki arti mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki, disertai dengan niat sesuai keperluannya. Ya, anak soleh-soleha Bu Guru, untuk mandi ini ada syarat-syaratnya loh. Apa saja sih syarat-syarat mandi wajib? Jadi kita tidak asal mandi saja, namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, jadi agama itu harus Islam. Karena percuma saja bila seseorang yang terkena hadas besar tapi dia agamanya bukan Islam, maka mandinya tidak akan sah. Karena salah satu syarat mandi wajib yaitu agamanya harus beragama Islam. Lalu syarat yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Apa sih arti tamyiz? Tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, makanya disebut tamyiz atau mumayyiz. Lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan air mutlak. Ya pastinya ya, kalau kita mandi kita harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak memakai air yang kotor. Lalu yang keempat adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan seperti getah, cat, kutek, dan yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi airnya itu harus mengalir benar-benar ke seluruh tubuh, tetapi tidak ada yang menghalangi. Misalnya pas mandi itu kita di tangan kita terkena cat ya, atau getah, atau yang perempuan nih biasanya suka pakai kutek. Nah, itu harus dihilangkan terlebih dahulu kuteknya, catnya, atau getahnya sampai hilang, baru dia bisa melaksanakan mandi wajib. Tapi kalau misalnya masih ada, maka tidak akan sah ya, karena dia terhalang oleh cat, getah, dan kutek yang tadi. Oke, terus yang kelima apa sih syaratnya? Yang kelima yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Nah, ini sudah jelas ya, kalau seseorang yang lagi haid atau seseorang yang lagi nifas, dia tidak boleh melaksanakan mandi wajib. Harus berhenti terlebih dahulu, baru dia bisa melaksanakan mandi wajib ya. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang yang terkena hadas besar dan untuk melaksanakan mandi wajib. Adapun rukun mandi, anak soleh, rukun mandi yaitu yang pertama adalah niat. Nah, ini paling penting ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada niatnya terlebih dahulu. Nah, untuk mandi berarti kita harus berniat nih. Apa sih niat yang kita baca pada mandi wajib? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari fardun lillahi ta'ala. Ya, artinya adalah saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, ini hampir sama ya seperti niat mau berwudu ya. Hanya saja kalau niat berwudu itu dia menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi wajib dia menghilangkan hadas besar. Bisa ya? Ya, untuk rukun mandi yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit dari anggota badan. Nah, di sini harus dipastikan ya, Nak, airnya itu dapat membasahi seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai ujung jari-jari kaki dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, itulah tadi syarat rukun ya mandi yang harus dipenuhi sehingga mandinya menjadi sempurna ya. Kita juga harus memperhatikan nih niat dalam mandi, kemudian membersihkan badan dan hadas sekaligus membersihkan badan dari segala kotoran. Kenapa harus diperhatikan? Karena hal ini dilakukan agar mandi yang dilaksanakan benar-benar sempurna dan tujuannya agar badan menjadi bersih, segar, dan suci. Alhamdulillah, itulah tadi ya hari ini pembahasan kita tentang bersuci. Semoga apa yang Bu Guru telah jelaskan ya bisa dipahami oleh anak-anak ya. Jika ada yang belum dimengerti ya, pembahasan yang belum dipahami, anak-anak boleh bertanya ke Bu Guru ya. Boleh di japri atau telepon, WA ya. Ditanyakan saja langsung, tidak usah malu-malu. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan ya. Untuk latihan di rumahnya, silakan dibuka bukunya halaman 35 pada kotak yang warna hijau. Di situ tadi kan kita sudah membahas tentang syarat mandi ya, kemudian kita sudah membahas rukun mandi. Namun di buku ini tidak dijelaskan nih sunnah-sunnah mandi. Nah, tugasnya adalah anak-anak mencarikan sunnah-sunnah mandi ya. Boleh di buku fikih lainnya atau boleh mencari di internet ya. Cari sebanyak-banyaknya sunnah-sunnah mandi ya. Dituliskan di buku tulis fikih, lalu jika sudah selesai difotokan dan dikirimkan ke Bu Guru. Oke? Paham kan ya, Nak ya? Insya Allah paham ya. Wallahu khairul jaza untuk semua anak-anak Bu Guru yang di rumah ya. Walaupun dari rumah tapi Bu Guru yakin semuanya mendengarkan, menyimak pembahasan dari Bu Guru, yaitu pelajaran fikih tentang bersuci. Terima kasih Nak atas waktunya ya. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan. Oke, baiklah, kita tutup saja pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.